Halo Takers, kembali lagi sama kita di channel Lutati Otak. Video kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi kimia, mulai dari pengertiannya, contoh, hingga pembahasan tentang orde reaksi dan juga teori tumbukan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak materinya bersama-sama ya. Nah Otakers, kamu sering melihat atau bahkan membeli makanan ketoprak kan? Nah, dalam pembuatan bumbu ketoprak ini biasanya menggunakan kacang yang digerus dan diberi pelarut air supaya encer. Pernah nggak sih kalian bertanya mengapa sih bisa encer? Hal itu dikarenakan jumlah dari kepadatan bubuk kacang berkurang karena bertambahnya jumlah air. Nah, banyak loh yang mengira bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk laju reaksi. Padahal sebenarnya bukan sebagai laju reaksi ya Otakers. Karena laju reaksi itu sendiri merupakan berkurangnya konsentrasi pereaktan akibat bereaksi. Kalau di bumbu ketoprak, konsentrasi kepadatan bubuk kacangnya berkurang karena tercampur dengan air atau dalam kata lain karena pengenceran, bukan karena reaksi. Sehingga tidak bisa disebut sebagai laju reaksi. Nah, laju reaksi itu terjadi jika konsentrasi pereaktan berkurang akibat bereaksi, bukan karena pengenceran. Berarti contoh laju reaksi itu apa dong? Jadi contoh laju reaksi itu bisa meliputi pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, kemudian pagar besi yang berkarat, lalu ada pelapukan pada kayu, dan juga ledakan pada kembang api. Nah, laju sendiri memiliki kaitannya dengan waktu. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya akan besar. Sebaliknya nih, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju ini berbanding terbalik dengan waktu. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Sedangkan contoh reaksi yang berlangsung dengan laju lambat adalah pelapukan pada kayu dan juga proses pembentukan karat pada besi. Sekarang kita akan membahas persamaan laju reaksi. Dalam laju reaksi, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan m per sekon atau molaritas per detik, atau yang disebut juga dengan molaritas. Nah, molaritas sendiri itu adalah ukuran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Teman-teman tahu nggak bahwa laju reaksi juga memiliki persamaan loh? Persamaan laju reaksi ini merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Coba perhatikan rumus berikut. Selain ada tetapan laju reaksi, juga ada orde reaksi. Nah, orde reaksi ini beda ya dengan orde lama atau orde baru yang ada di mata pelajaran sejarah. Orde reaksi sendiri merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya, orde reaksi itu adalah tingkat reaksi. Orde reaksi ini menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya ini dinyatakan dengan grafik orde reaksi, di mana ada 3 macam grafik orde reaksi nih. Coba simak bersama-sama ya. Yang pertama adalah orde reaksi 0. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Dan pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi per reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga dengan seterusnya.
Nah, kalau grafik orde 2 ini, ketika konsentrasi dinaikkan, misalkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 kali. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih cepat dari semula. Perlu teman-teman catat nih bahwa orde reaksi itu nggak bisa ditentuin dari bentuk persamaan reaksi. Orde reaksi ini hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan mengubah variabel molaritasnya atau reaksi berbentuk larutan dan juga gas. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Kenapa sih bisa saling bertumbukan? Tumbukan itu bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Satu titik di sini itu merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Teman-teman harus tahu bahwa nggak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Coba perhatikan contoh berikut ini. A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya menghasilkan 2 AB. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, di dalam sistemnya A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah, namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2. Nah, sehingga hal ini tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Sekarang perhatikan ilustrasi yang ketiga. Dalam sistemnya, A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi atau dengan bahasa sederhananya, energinya tidak cukup sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, untuk ilustrasi yang keempat, di dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat serta dengan energi yang cukup. Maka dari itu, tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul 2AB. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi per reaksi, kemudian luas permukaan per reaksi, kemudian ada suhu, kemudian faktor tekanan dan volume, dan yang terakhir adalah katalis. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, teman-teman bisa ya melihat video kita yang sebelumnya. Nanti kita taruh linknya di bagian description box. Nah, otakers, itulah penjelasan tentang laju reaksi pada kimia. Jangan lupa buat teman-teman yang mau membaca artikelnya dan mainkan kuisnya, bisa langsung saja ke website kita di otaatiota.com. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam dari Sabang sampai Merauke.